Bang, lo bilang berbuat baiklah, kemudian nanti kebaikan itu akan kembali kepada Pasti. kita. Harus yakin begitu. Walaupun lo diperlakukan tidak baik. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena gue percaya banget, orang yang memperlakukan kita tidak baik juga ada ganjaran. Bang Helmi Yahya, apa kabar bang? Channel YouTube-nya Imam Priyono. Apa Imam Priyono apa? Imam Priyono aja bang. Gak ada ajanya juga sih. Oh, you have a name already. Oh iya, thank you bang. Lo udah punya brand. Kan udah berkali-kali ngomongin personal branding. Imam Priyono is a brand. Oke. Bang, pertama-tama thank you udah memberikan kesempatan di channel YouTuber yang dianggap paling progresif. Gua ada tuh bang baca artikel YouTube-nya Bang Helmi itu kecepatan pertumbuhan subscribernya paling anomali dalam tanda petik. Dan lo banyak keanomalian yang lain yang sebagian udah lo sampaikan, misalnya di usia yang tidak muda lagi lo bikin YouTube tapi lo keren. Jadi gue terima kasih, gue nggak ada apa-apanya tapi gue seneng gitu bisa dapat kesempatan wawancara sama Bang Helmi. Sekali lagi thank you bang. Terima kasih dong. Bang, kalau ngobrol soal YouTube, kelihatannya kan lo lumayan menjiwai gitu ya. Per hari bisa 7 kali. Ya hari ini 7 segala macem gitu. 7 episode ya. Nah itu apa bang? Apa namanya? Perasaan lo apa? Apa resepnya sih bisa sekuat itu, terus bisa sebanyak itu, network dan seterusnya? Ceritain bang. Soal Apa YouTube ya? lo. Semuanya kan harus dari hati, Mam. Makanya dalam beberapa konten saya bilang tuh, kalau Anda mau milih pekerjaan, satu, apapun pekerjaan yang dipilih harus jadi yang terbaik. Untuk jadi terbaik itu harus ada komitmen, harus ada sacrifice. Tapi untuk mengurangin sacrifice, merasa terpaksa, merasa nggak nyaman, kita harus punya passion. Passion gue kan di media. Passion saya itu ngomong gitu. Saya nggak dibayar aja ngomong. Apalagi kita ngomong sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Karena hidup itu harus punya meanings, man. Okay. Usia saya udah di atas 50, saatnya untuk memberi meanings. 57. Ya, 57. Jadi itu kan kita udah di other side lah, udah dalam perjalanan pulang nih ya. Sebelum kita benar-benar pulang gitu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, ya kita harus banyak meninggalkan jejak, harus banyak meninggalkan legacy, harus nggak boleh mencari musuh gitu. Berbuatlah yang terbaik, berbuatlah yang baik untuk orang lain. Dan itu reflect ya Mame, kan itu seperti yang konten YouTube saya, if you do good you'll get good, you do bad you get bad. Ini dua pilihan tuh. Kita punya pilihan untuk berbuat baik sama berbuat jahat. Ya berbuat baik dong kita. Rezeki saya, Masya Allah Imam. Ya orang datang menawarkan saya jadi komisaris, nawarin saham, nawarin pekerjaan, nawarin jadi advisor. Saya tuh tiap kali buka DM itu ada aja tuh pekerjaan. Pak Helmi tanggal sekian kosong nggak? Pak Helmi bisa nggak saya ketemu? Kami punya ide bisnis, minta Pak Helmi yang bantu. Walaupun nggak semuanya bisa saya layani, tapi menurut saya itulah itu kan harus hasil dari sebuah perbuatan panjang. Jadi untuk teman-teman yang masih punya waktu, yang masih muda, ya apa yang Anda lakukan sekarang itu akan dipanen itu di berapa tahun kemudian. Oleh karena itu ya tanamlah benih-benih kebaikan. Lu tanam benih kebaikan, lu akan panen produk yang baik juga. Lu tanam benih-benih yang jahat, lu nanti akan panen kejahatan-kejahatan juga. Itu kan ilmu apa ya? Yang saya sih ngalamin. Jadi saya kalau saya memetik banyak sekali kesempatan, banyak sekali rezeki di usia saya yang 57 ya. Itu menurut saya sih, saya tinggal panen aja tuh. Ya, saya pernah jadi asisten dosen, saya pernah jadi dosen. Bayangin dari tahun 84 saya udah jadi pengajar, Mam. Dari 84 sampai 87, habis itu saya masuk diploma stan, tapi waktu itu saya ngajar juga di luar. Saya ngajar di YAI, saya ngajar di Perbanas, saya ke Amerika setahun, kemudian pulang lagi, saya ngajar lagi gitu. Saya banyak memberikan motivasi, memberikan seminar. Murid gua kan mungkin udah puluhan ribu tuh, Mam. Kemana-mana, wah itu dosen saya tuh. Dan kita mendapatkan apa ya, kesan, impresi yang baik banget gitu. Bang, lo bilang berbuat baiklah, kemudian nanti kebaikan itu akan kembali kepada Pasti. kita. Harus yakin begitu. Walaupun lo diperlakukan tidak baik. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena gue percaya banget, orang yang memperlakukan kita tidak baik juga ada ganjarannya.
Kan itu hukum tuh, Mam. Dan lo nggak pusingin ya? Enggak lah. Itu udah urusan Ngapain urusan Tuhan gua? dan dia gitu. Itu urusan Tuhan sama dia. Dan lu sendiri akan dapat balasannya. Kenapa? Makin saya legowo, ya kan? Makin saya ikhlas. Gua nggak pikirin tuh. Ya terserah lu lah. Kita udah sama-sama dewasa. Ya udahlah. Kita harus bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan masing-masing. Kita doain aja lah. Kita doain yang baik-baik ya. Juga kagak tuh. Yang ngejahatin kita. Bang, Makan tuh gitu. di artikel yang gue baca itu, YouTube lo itu sekarang bahkan dianggap penghasilannya lumayan keren. Dengan angka subs dengan 500 ribuan sekarang. 517. Dia ngitung sampai itu kira-kira lo per bulan tuh udah mungkin di atas 40 sampai 50 juta gitu. Ya, itu tapi kan target lo gak sih, Bang? Yang Enggak, gitu-gitu? enggak, sama sekali enggak lah ya. Saya enggak mencari target situ lah, karena ya, tapi saya senang ada lebih dari masalah uang ya, ada lebih dari itu. Nah, ini masalah yang tahu. kita bisa berekspresi, menyampaikan sesuatu yang dulu sebagai pembawa acara TV pun kan banyak sekali batasannya. Kita dibatasin oleh kreatif, kita dibatasin oleh produser, kita dibatasin oleh direksi, kita dibatasin oleh pemilik stasiun, kita dibatasin oleh pengiklan. Ya, kalau di YouTube itu kita ekspresi. Saya bebas sekali berekspresi walaupun kebebasan yang harus kita pertanggungjawabkan gitu. Yeah. Jadi dan saya merasakan bahwa saya seperti hidup kembali reborn gitu. Setelah tahun 2000-an saya meledak dengan Kuis Siapa Berani. Ya, dan kemudian saya sekarang reborn. Saya ketemu banyak orang. Wah, bayangin lah orang-orang hebat, Bang. Yeah. Oh, Pak Elmi, kita tuh ngikutin konten YouTube Anda gitu. Gue ngikutin, Mang. Iya, yang paling top itu tahu dari mana? Yang burung yang sama hinggap di dana yang sama. Terus jangan asal memberi nama anak. Terus yang terakhir tuh, karma bisa datang lebih cepat. Itu kuat banget. Terus yang semut naik itu. Ya apa jangkrik. Jangkrik ya, belajar ilmu sukses dari jangkrik. Dan orang tuh sampai hafal, Mam, dan itu dibahas di mana-mana. Terus kalau mau sukses itu harus bisa komunikasi. Ya, tips untuk menjadi orang kaya harus bisa jualan, dan itu saya merasakan bahwa di luar sana tuh pendidikan seperti itu tidak ada. Dan yang saya senang juga millennials gitu. Millennials itu sangat banyak gitu yang ngikutin konten-konten saya. Dan yang lebih, saya itu dibilang banyak juga enggak lah, 517.000 itu enggak ada apa-apanya dibanding Deddy Corbuzier, dibanding siapa-siapa. Tetapi saya merasakan ada ceruk gitu yang sangat solid. Ada fanatisme di situ. Mereka bisa berdialog. Semua komen itu minimal gue like lah. Ya gue like, kadang-kadang ada yang gue harus jawab kalau harus jawab. Jadi menurut saya sih ada interaksi yang sangat luar biasa. Bang, lo tuh TV personality. Ya. Lo pernah ngerunning sebuah manajemen sederhananya production house yang cukup besar, Triwasana misalnya. Kemudian lo berinteraksi dengan banyak pemilik TV, banyak dengan industri. Dan menariknya, sekarang lo masuk ke dunia yang berbeda yaitu YouTube. Lo udah sering ngomong berkali-kali, ini barang yang beda. Mungkin gue jago di TV tapi belum tentu gue jago di YouTube. Gue ngomongin soal kemerdekaan di YouTube itu setidaknya udah 3 narasumber. Abang yang ketiga. Bener gak sih YouTube itu menurut lo akan menjadi antitesis TV? Karena abang tadi udah bilang, semua yang gak boleh di TV sekarang sementara waktu boleh di YouTube. Gak ada yang ngatur dong. Undang-undang penyiaran gak masuk. Karena kita tidak menggunakan frekuensi umum ya. Terus undang-undang pers juga nggak masuk. Nanti yang masuk ITE, Bang. Ya, oh ya, kalau kita melakukan pelanggaran, iya dong, itu kan siapa aja. Lo ITE WA aja atau pakai Instagram aja, itu kan kena siapapun. Jadi nggak kena tuh, Mam. Itu pun harus ada delik aduan segala macam gitu kan. Betul. Jadi kecuali lo menghina orang yang ngadu, ya pencemaran nama baik. Kalau sebagai YouTubernya tidak ada. Ya, jadi menurut saya ini menarik. Walaupun saya sekarang lagi mengedukasi supaya adik-adik YouTuber gitu, teman-teman YouTuber, walaupun tidak ada yang mengatur, ada tanggung jawab lah sebagai pendelivery message, menyampaikan inspirasi, menyampaikan sesuatu yang baik-baik. Jangan demi sebuah konten yang akan ditonton banyak orang, kemudian mengorbankan hal-hal yang menurut saya unsur edukasinya kita pertanyakan. Jadi menurut saya sih itu aja yang jadi menjadi di YouTube pertanggungjawaban. etik dan norma tuh penting, Bang ya? Menurut saya penting.
Ini akan kita tegakkan pelan-pelan. Karena dunia pers kan juga sebenarnya kenapa dia dalam tanda petik bisa terlindungi, terpayungi karena frame-nya adalah etik kan. Ya, etik. Makanya kalau ada apa-apa masuknya ke ruang etik Nah, sebenarnya. YouTube belum ada nih. Etik belum ada. Dan itu sebenarnya udah mulai kepikiran Bang ya sama teman-teman. Oh iya, saya kemarin sempat ngomong dengan Anji, sempat ngomong dengan Anang tuh. Iya. Dan saya sempat throwing the idea to Dedi ya. Jadi YouTuber senior. Kita rangkul lah, ya kan, kita edukasi lah. Ya, kita edukasi lah supaya tidak kebablasan. Diberikan kebebasan, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Kalau dunia TV kan ada KPI, ya kan? Betul. Yang mengatur tentang jam siaran, yang mengatur tentang jenis tontonan umur berapa gitu. Di YouTube kan tidak ada gitu. Ya. The do's and the don'ts, tidak boleh memarginalkan orang. Di YouTube kan tidak ada. Jadi menurut saya, ya apakah kita akan ada semacam KPI atau kita memang menertibkan diri kita sendiri. Tapi di konten lo sendiri Bang, lo dalam tanda petik berkomitmen ya, akan terus menjaga soal itu, etik. Karena gue nggak cocok juga, Bang. Ngeprank gitu kan bukan ini saya juga gitu. Ya silakan aja, ini kan namanya atas nama creativity. Walaupun saya bilang harus ada koridor lah ya. Tapi viewer tetap banyak kok ya. Terbukti ceruk ini bisa juga dimainin. Oh iya, sangat. Juga dimainin. Malah yang saya bilang begitu saya jadi YouTuber, Bang, bukan hanya nilai AdSense-nya aja, saya justru rebound gitu. Kemudian saya mendapatkan intangible benefit-nya banyak banget. Yeah. Ya, orang melihat konten saya ngomong tentang bisnis, saya ngomong tentang inspirasi. Lo bayangin aja banyak orang yang tahu-tahu tentang Om, saya senang banget, saya belajar banyak dari konten-konten Om Helmi gitu. Boleh nggak saya studio podcastnya saya ganti semua? Om Helmi nggak perlu bayar. Wow, Mam, kan tiap hari kan Imam udah lihat tuh, tiap hari ada yang ngirim pempek, ngirim kopi, ngirim masker, ya ada yang ngirim kursi. Bener. Gitu. Jadi tanda cinta mereka gitu. Ya saya sih kadang-kadang ya saya endorse ya, saya masukkan di IG story. Lebih juga kepada salah satu kontribusi saya untuk juga mendorong para UKM yang betul-betul sangat dibutuhkan dukungan saat ini. Intangible saya selain itu benefitnya banyak banget, Mam. Saya ditawarin jadi komisaris, saya ditawarin jadi advisor, saya diajak masuk ke dalam perusahaan. Ya saya sekarang punya 2 perusahaan. Perusahaan saya satu tentang media itu namanya RCT6 itu adalah mainan baru. Kaget, Mam. Saya akan memanage ya konten kreator yang ternama gitu. Ya, kita bersama beberapa teman, kita belum bekerja aja investornya udah berdatangan. Saya tanya, kenapa Anda datang? Yang datang tuh venture capital hebat ya, yang datang itu adalah investor papan atas yang very smart investors gitu. Dia datang ke sini, makan siang ke sini. Kenapa? Begitu mereka lihat bahwa dia bilang because they look at me, mereka melihat saya sebagai tokoh. Itu dulu orang anak-anak muda tuh Man, umurnya 20-an, 30-an gitu, yang besar bersama karya saya. Mereka penonton Siapa Berani saya 20 tahun yang lalu. Jadi mereka dan ayahnya gue rasa. Oh iya. Dan tapi mereka bukan hanya respect ya. Mereka melihat gitu, dan mereka juga melihat diberhentikannya saya dari Dirut TVRI itu adalah sebuah showcase yang luar biasa untuk saya. Ya, mana ada? Oh iya. Kalau ditanya turning point saya, sukses saya ada 2. Satu, keputusan saya meninggalkan pegawai negeri. Nomor 2 adalah pada saat saya diberhentikan dengan hormat dari TVRI. Kan mana ada orang yang diberhentikan seluruh Indonesia gempar. Dan mereka melihat apa sih yang sudah dikerjakan oleh Helmi. Ya kan sebenarnya kita udah buktikan lah. Nggak perlu saya ngomong gitu. Dan saya mendapatkan simpati, mendapatkan kesempatan. Oh dia di sana nggak dipakai, di sini banyak banget. Dan saya banyak banget menerima tawaran-tawaran itu yang belum tentu bisa saya. Dan salah satu yang saya lakukan sekarang, kita membuat yang tadi saya bilang manajemen dari content creator. Ya, dan ini sama gila gitu. Bukan hanya mereka melihat sayanya, figurnya Helmiah ya, tapi mereka juga melihat ide yang sangat-sangat masa depan gitu, sangat futuristik. Karena dunia media itu sudah di persimpangan jalan. Dunia media-media konvensional, koran, majalah sudah hilang gitu, dan termasuk kemudian televisi ya sunset lah. Kan di rumah aja orang udah nggak nonton TV. Anak-anak kita gitu udah nggak nonton TV. Mereka nontonnya YouTube, nonton Netflix. Bang, gitu. Gue pengen bikin pengakuan nih kalau. Ya. Gue pernah denger lo ngomong kayak gitu. Gue udah jarang nonton TV. Ya. Gue di dalam hati gue, Bang, gue denial. Dalam hati gue, masa sih ini orang kota aja. Ya. Karena gue waktu itu masih nonton TV. Waktu lo ngomong kayak gitu.
Dan sekarang gue ngomong yang sama bang, Iya. gue jarang nonton TV sekarang. Iya. Bukan hanya lu. OTT itu gila Iya, ternyata. apalagi anak muda yang di bawah lu, Man. Dan itu menggerus habit kita bang. Iya. Dan itu kenyataan ya. Lu tanya aja bintang-bintang TV mereka nggak paham tuh. Iya. Sekarang go digital gitu. Dunia digital itu memperkenalkan apa OTT ya, over the top, video on demand. Ya. Ya, anytime, anywhere. Dengan kita ada gadget bersama kita, kita bisa nonton kapanpun. Kalau nggak puas bisa di rewind. Nggak puas di rewind. Kalau nggak cukup waktunya bisa pause nanti diulang. Lu nggak bisa lakukan itu di TV gitu. Nggak ada prime time, Mam. Iya. Saya banyak nonton itu waktu nongkrong di toilet, ya kan? Waktu sebelum tidur belum ngantuk gitu nonton dulu. Itu nggak akan bisa tuh. Lu mau cari berita tentang apa? Oh sekarang tentang Omnibus Law. Lu cari aja berderet-deret dia. Sebelum kita pindahin dia akan kan algoritmanya kan begitu tuh. Betul. Lu cari berita tentang Joko Chandra keluar semua tuh. Tinggal lu pilih aja. Lu mau cari berita apa? Tentang Trump, tentang apa US election. Lu tinggal cari di search aja keluar gitu. Itu yang kemewahan itu yang tidak akan ada di TV. Bang, tadi kan kita udah bicara konten, itu oke lah. Gue nggak mau dalemin lagi. Gue kepengen cerita industrinya. Abang Helmi udah ngebuka soal ini. Ini industri makin gila ya bang ya? Ya. Konten digital ini Ya. ya. R66 atau bisnis MCN ini kan juga berkembang kan Oh ya, sekarang. ya. Dan kabarnya juga ini akan apa padu padan sama e-commerce, padu padan dengan dunia bisnisnya. Kesana. Ini akan kesana, Kesana. Dan duit yang nggak ada serinya itu akan masuk ke kesana. ruang industri ini. Kemarin saya diundang oleh WIR ya, satu perusahaan branding dan juga perusahaan digital teknologi yang luar biasa, Man. Nanti gila. Dulu kan saya waktu di TVRI saya bilang saya dapat konsep ini loh, 3M, Media, Marketing, and Management. Lu nonton nanti dengan teknologi second screen, acara TV yang jadul itu kita tonton gitu, tahu-tahu Mam itu sekarang bisa dimodernisasikan. Dulu kan jadul banget. Misalnya ada siapa gitu lagi nyanyi, kita tembak pakai second screen gitu, pakai gadget kita, nanti di situ dengan button tertentu dia ada blinking, misalnya ada penyanyinya lagi ada jaketnya gitu. Itu kalau kita post itu jualan tuh. Mau warna apa, ukuran apa, mau dikirim kemana, pembayaran kayak apa. And it comes very soon, bang. Udah di depan kita kali. Udah di depan kita. Nanti kan begitu, e-commerce-nya berkembang luar biasa. E-commerce-nya berkembang luar biasa. Kita sekarang bisa bertransaksi tuh. Nanti banyak sekali tuh media-media. Ya saya kemarin dipaparkan itu, gue bilang gila. Mam. Bahkan nanti nih Mam, itu udah melekat semua tuh. Nanti dengan pakai kacamata aja, saya mau itu dong, saya pesan kopi yang merek ini, ukuran ini diantar besok ya, jam sekian. Itu udah bisa begitu. Pakai komen doang. Makanya penciuman insting bisnis lo tuh udah ke situ, bang. Saya nggak sengaja. Oke. Saya nggak sengaja. Begitu saya sukses jadi YouTuber, saya kepengen mengajak yang lain. Saya bicara dengan YouTuber yang berasa, kita bikin gini yuk. Dan apa yang saya lakukan itu ternyata sebuah tren baru tuh, Mam. Sebuah tren baru tuh. Yang sudah ada pemainnya, tetapi gue lebih fokus. Jadi RCT6 itu tidak hanya memanage orangnya, tetapi kita akan mengoptimiskan revenue-nya melalui iklan, dan saya juga akan masuk ke merchandise-nya. Saya pernah ngomong dengan Sujo Tejo, ini belum ketemu lagi nih. Saya bilang, Mas, nanti YouTube-mu tak kelola, ini contoh aja nih, YouTube-mu tak kelola, kan sampai pakai sarung, nanti sarungmu jadi brand. Ya, dan pabriknya saya cari, distribusinya kita, pokoknya revenue sharing, semuanya revenue sharing. Ya, dengan beberapa orang termasuk Mary Riana dan beberapa nama lain, saya akan bikin lagi satu reality show dalam rangka untuk showcasing UKM yang harus ditolong. Nanti saya latih bagaimana cara membuat deck, bagaimana melakukan pitching, nanti investornya semua lengkap. Ya kan, nanti mungkin Bro Ishak Chandra membuat bagaimana bisnis developmentnya, kemudian Dani Sutradewa akan ngitung financingnya, James Gui mengajarin bagaimana cara jualan. Jadi kayak gitu, Mam. Jadi menurut saya tinggal panggil orang aja. Kerja saya itu jadi dot connector. Jadi saya mengkoneksi titik-titik ya antara orang yang mencari bantuan dengan orang yang bisa memberikan bantuan.
Ya dengan network saya, dengan saya dikenal, saya pikir peran saya itu. Jadi saya tidak lagi terlalu operasional nih. Ya, saya tidak lagi, saya CEO ya perusahaan gitu, tapi saya lebih kepada apa ya? Pembuka pintu ya, apa door knocker istilahnya, door opener. Karena alhamdulillah kan orang kenal saya. Yeah. Ya jadi kalau saya minta ketemu, sekarang saya diundang-undang, hampir tiap hari undang-undang. Pak Helmy datang dong, barangkali ada yang kita bisa share. Hampir tiap hari. Makanya saya kalau nggak semuanya saya upload, saya posting di Instagram ya. Oh luar biasa loh kita belajar. Oh gitu ya. Kadang-kadang mereka, Pak Helmy nanti gini-gini nih, udah begini-gini. Pak Helmy bisa nggak bantu? Oh siap gitu. Dapat sekian persen. Rezeki anak soleh. Dulu di TVRI kita rezeki anak soleh kita banyak banget kan. Dapat Liga Inggris. Rezeki anak soleh. Dapat Formula E gratis. Dapat keluar negeri saya ketemu dengan CEO TV publik kan saya masih diputar tuh di TVRI. Film-film kartunnya tuh hasil kita lobby rezeki anak soleh semua. Budget kecil gitu. Tapi yang gue gila ya Bang ya, gue anak buah lo lah, staff terbawah lah di TVRI ya. Anak buah tuh nggak ada Mam. Nggak ada ya Bang? Itu bahasa Inggrisnya fruit child gitu nggak ada. Staff ya. Lo pemimpin muda gitu. Amin. Gue ngelihat lo menarik di saat lo ngemban amanah negara tuh, lo semacam menyengaja memberi jarak gitu terhadap lingkungan entertainment, terhadap lingkungan bisnis. Oh ya. Tapi lo ambil itu semua justru untuk kepentingan TVRI. Oh iya. Saya buang tuh. Dan yang gilanya pasca itu selesai, itu baliknya bergulung-gulung. Iya. Because they respect. Lu kan dengar tuh dari teman-teman gua. Gila lo dulu dia waktu jadi dirut kita ketemu dia aja susah. Merdiku kan bilang begitu. Nih, gue bilang teman-teman nih gue saksi mata. Iya. Itu benar tuh yang Bang Helmy bilang. Merdiku kan bilang. Dia pernah datang ke gua. Mas Helmy bisa nggak itu yang acara-acara yang ada di library itu go yang digitizing, kemudian nanti kita bagi hasil. Nggak ada istilah bagi hasil di negara itu. Udahlah, lo nggak ada lah. Lo gila, masa nggak bisa nolong? Bukan gua nggak bisa nolong, nggak ada aturannya. Pengusaha-pengusaha properti gitu, kan properti TVRI itu udah dahsyat. Mereka datang itu, gua nih kan orang properti. Sekarang klien gua properti semua nih Mam. Mereka datang aja. Saya udah bilang dari awal Pak, kita nggak bisa ini ya, nggak bisa hengki-pengki ya. Pokoknya semuanya harus sesuai aturan. Ya, terus karena gue orang properti, gue paham, gue nggak mau BOT, maunya BTO. Gue minta upfront payment. Gue minta desainnya TVRI-nya tetap harus itu. Kan gue pernah di Bali itu kan. Tahu-tahu TVRI-nya ada orang datang menawarkan kerjasama, TVRI-nya ke belakang, di depannya kuliner. Gue nggak mau. TVRI-nya harus ada tetap. Ya, jadi karena kebetulan gue sangat paham tuh. BOT itu kan build, operate, transfer. Jadi orang swasta yang bangunin kita, kemudian mereka operate, berapa tahun baru dibalikin, gue nggak mau. Gue maunya BTO. BTO itu build, transfer, operate. Lo bangunin, serahkan dulu ke negara, ke TVRI, baru gue kasih hak untuk operate berapa tahun. Jangan sampai operate 30 tahun kita udah nggak ada, nanti kita dipanggil. Ya, jadi gue paham banget, dan saya minta upfront payment, kita minta pembayaran dibuka supaya untuk digunakan untuk operasional TVRI, beli program dan sebagainya. Ya, dan mereka tuh susah kalau mau ngajak apa. Enggak, gue bilang lu sama aja dengan yang lain. Ya, yang milih juga bukan dua, yang milih itu Kementerian Keuangan, bukan kita. Berdebatnya banyak di situ, Bang. Dan gue nggak mau apa. Kan temen gue properti semua. Kan pada ngomong tuh, Imam kan lihat tuh. Dulu gila loh. Iya, dulu waktu jadi dirut dia diajak apa juga susah. Iyalah, gue serius kerja. Dan lo nggak mau mencederai reputasi lo Bang ya? Nggak, saya nggak jadi komisaris, saya nggak jadi apalagi direksi, saya tidak menjadi advisor. Ya saya di Triwarsana aja kan saya mengubah akte tuh Mam. Karena memang harus komit kayak gitu. Harus komit kayak gitu. Ya kalau nggak komit nggak mungkin lah TVRI bisa berubah. Bang, komitmen tuh berarti value lo Bang ya? Yes. Lo kan mengganti personal branding lo dari lulusan terbaik STAN, kemudian lo jadi PNS, kemudian lo berganti masuk ke entertainment, masuk ke TVRI, punya Triwarsana sebelum itu, dan sekarang sekarang ada R66 dan segala macam. Itu salah satu value yang kuat buat benang merahnya komitmen. Itu Bang. Apa yang lo ucapin lo harus konsisten. Walk the talk. Walk the talk. Itu yang membuat orang respect. Lo mau bolak-balik gua udah. Itu yang membuat kita respect. Itu yang membuat waktu saya
memegang amanah jadi pimpinan TVRI yang nolong gue banyak banget. Karena mereka lihat, oh Mas Helmi itu sudah sacrifice gitu. Bayangin gaji saya nggak sampai sekali gue nge-MC. Dan gue nggak pernah ngeluh, Mam. Gue jadi bercandaan. Nih di Rut TVRI gaji gue kalah sama Lurah DKI. Dan orang respect. Semua orang bantu. Helmi aja udah bantu sobat TV publik. TV publik itu harus dibantu. Bukan dikata-katain, bukan dibanding-bandingin. Kok nggak sama dengan TV swasta? Ya nggak sama lah. TVRI Orang budgetnya lain. Tidak layak dihina. Ya, itu statement gue itu. Ya, TVRI tidak pantas untuk dihina. Dan gue tunjukin Ya. di mana tidak pantasnya. Wow, tidak pantas banget. Dengan status kita sebagai TV publik, dengan aset kita yang demikian besar, dengan IP kita yang demikian banyak, dengan karyawan yang hebat-hebat, asal dikelola dengan baik. Dan gue udah buktiin, Mam. Kita take off tuh. Tiba-tiba menang Panasonic Award, tiba-tiba menang Adam Malik Award, iya kan? Megang moderator presiden. Iya, itu apa debat presiden pertama. Megang 17 acara Agustus. kenegaraan sekarang dulu kita di blacklist oleh istana, kita yang kerjain di internasional kita dielu-elukan gitu. Jadi sebenarnya bisa. Tukin belum turun loh. Tukin belum turun. Alat kita dari paling jadul menjadi paling modern. Iya. Kan lu saksi lah. Iya. Lu kan wartawan istana bagaimana kata Pak Bey misalnya kan. Saya bilang nggak mungkin Pak Bey, masa TVRI nggak boleh masuk. Tapi gue mau ini pegawai apa orangnya diganti semua, siap. Saya ganti semua. Kita udah sama-sama nggak di TVRI tapi cinta TVRI Oh tetap. sangat. Makanya saya tetap menggunakan emblem-emblem TVRI. Bukannya gue ngaco, itu menunjukkan rasa cinta gue kepada TVRI tidak akan bisa dihalangin oleh karena ada perbuatan beberapa oknum yang tidak suka dengan saya. Tidak akan bisa mengurangi rasa cinta gue TVRI pada TVRI. TVRI TV publik, saya belajar di TVRI dan bagaimanapun saya pernah di TVRI. Dan saya berharap TVRI, saya kan waktu ada gerakan boykot TVRI, saya kan, jangan dong, masa TV publik diboykot? Ya saya respect lah ya, mereka minta saya kembali, no. That's another story lah. Bang, sekarang negara kasih kepercayaan lagi, lo disuruh jadi ketua umum Hari Pahlawan Nasional. Ya, alhamdulillah. Ceritain bang. Ya tiba-tiba Pak Menterinya ya melalui Pak Direktur gitu minta saya jadi ketua umum Hari Pahlawan Nasional. Iyalah saya pikir. Ya itu bagian Country dari call lagi nih. apa? Country call lagi. Country call lagi. Iyalah. Tapi kan saya punya tim, saya punya orang-orang hebat. Bang, jadi apapun kita, kalau negara manggil ya kita datang bang. Ya, Itu ya. ya. Ya dong. Kalau kita bisa lakukan ya. Ya, kalau kita bisa lakukan. Kalau kita bisa lakukan. Lanjut mas. Ya, Ceritain jadi- soal Hari Pahlawan. Ya, jadi saya sekarang lagi dapat amanah besar untuk memimpin panitia Hari Pahlawan Nasional. Yang ya kalau saya yang buat kan harus berbeda ya kan. Apalagi dengan kondisi yang luar biasa sekarang pandemik, nggak boleh offline, semuanya online ya insya Allah kita akan lakukan lah. Kita akan ada webinar 15 jam, kita akan ada selebrasi tanggal 10 yang cukup heavy lah ya, didukung oleh para influencer, para artis, ya para budayawan. Milenial juga kabarnya. Milenial terlibat, terlibat ya kita terlibat, kita menghasilkan, kita akan ada lomba-lomba sosialisasi bahwa Hari Pahlawan itu ada gitu. Ya ala kita lah, ya dengan dana yang kita cari sendiri gitu ya. Ya alhamdulillah kan dibantu oleh Himbara ya. Ya Himbara membantu ya BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, kemudian ada PT Pos, ada Wardah. Saya bilang ya kita inilah minta bantu, ini kan kerjaan sama-sama, Mam. Ya jadi menurut saya sih ya itu aja, saya sukalah. Jadi alhamdulillah saya tetap menjadi ketua dewan juri pemilihan anugerah ASN. Saya juga terlibat sebagai anggota dewan juri SNI Award ya. Yang ya SNI Award. Jadi menurut saya sih ya kalau negara memanggil kita masih lakukan lah ya. Jadi tetaplah saya kan dari SD, SMP, SMA di stan, S2 dibayarin oleh negara, Mam. Itu udah kayak PES ya bang. Ya. Dan kayaknya mau kemana tetap aja kalau negara Ya, manggil ya. ya pasti sedikit banyak. Ya. Apa yang kita bisa lakukan kita lakukan. Oke, Lah. Bang. Terus yang gue tahu sekarang lo juga aktif untuk menulis buku. Ya. Pernah ada bisnis primbon. Ya.
Kemudian ke depan kabarnya soon akan segera hadir yang lain Hudel Aryo. soal personal branding. Hudel Aryo. Ya. Apa sih yang pengen lo ceritain di situ? Time to share lah. Umur saya udah di atas 50, kata Jack memang saatnya berbagi. Saya nggak mau tuh apa yang saya bisa, apa yang saya pahami itu dibawa mati, Mam. Makanya write the book. Ya. Ilmu dibawa mati itu kayaknya aduh zolim juga kita, Mam. Tidak mensyukurin nikmat Tuhan yang memberikan kita pengetahuan, pengalaman. Itu yang gue share. Buku saya dan motivasi saya itu adalah semuanya sharing dari apa yang saya lakukan, apa yang saya capai. Kalau kita ngomong personal branding, saya dari anak pedagang kaki lima masih masuk Jakarta nggak ada orang yang kenal satupun. Tetangga aja nggak kenal, gue kos dulu. Sekarang gue Nggak kenal dan nggak mau kenal. nggak mau kenal juga. Pada saat itu. Siapa sih ini gitu? Tiba-tiba saya punya brand gitu. Kan saya bisa sharing gitu. Tapi alhamdulillah, Bang. Ya Tokopedia bantu, ya kan teman-teman bantu, ada sebuah e-commerce buku sekarang mengejar saya. Kemudian sebentar lagi buku saya akan jadi augmented reality. Wow, jadi begitu cek itu nanti muka saya muncul ngomong, wow gitu. Wih, keren. Teman-teman dari Wear, wah banyak dari Wear akan bantu. Banyak banget yang bantu, Mak. Yang pre-order udah banyak gitu ya. Jadi menurut saya terima kasih juga lah Imam, kita sempat membahas buku itu gitu. Di Tokopedia, di Helmiaya Store. Iya, Helmiaya Store. Gitu ya. Dan saya akan nulis beberapa buku yang lain. Ya, Finding Business Partner. Kemudian Breaking the Wall, pengalaman saya mentransformasi TVRI. Mengharmoniskan hubungan antara millennials yang jumlahnya dikit dengan non-millennials di TVRI yang dulu dominan banget. Baik secara kuantitas maupun secara segalanya gitu. Dan kita berhasil. Itu yang banyak sekali orang kepengen tahu how do I do it gitu. Ya udah kita bikin buku aja. Bang, terakhir. Gue tahu gue nih hari ini narasumber kedua dari 7 narasumber. Jadi gue gak mau terlalu lama. Terakhir. Lo di usia sekarang banyak kan yang udah liburan aja. Banyak yang udah ngomong cucu aja. Lo lakuin itu. Tapi kerjaan lo sekarang kan gila gitu. Lo handle beberapa perusahaan, lo jadi juri di sana sini, konten YouTube lo juga luar biasa padat. Apa Bang yang lagi lo Saya lakukan? beruntung memiliki keluarga yang luar biasa ya. Terutama istri saya, Febriani Sopiania ya. Oh yang jago masak itu ya? Oh dia jago semuanya. Dan jago menjaga saya juga gitu. Keren. Ya jadi dia ngurusin saya betul, in anything gitu. Cara saya berpakaian, rambut saya dia yang motongin, dia yang nyemirin. Keren, dia Bang. peduli banget. Dan dia ngatur, Pak mesti begini. Wah dia penjual juga, Mam. Dia motivator juga. Jadi dan saya, Mam, saya tuh udah gak mau argue ya. Kan kita selalu bercanda. James Gui mengatakan saya, as a husband you can be happy or you can be right. Itu pilihan. Lu gak bisa ambil dua-duanya. Lu mau jadi suami yang bener terus atau yang happy? Gue milih yang happy. Urusan rumah, udah gue urus dia deh. Gue ikutin aja. Termasuk gue bangun rumah, udah gue ikutin. Lu desainnya mau kayak apa? Gue ikutin taste-nya kayak apa. Tapi gue percaya betul taste-nya istri gue, apa yang dia sampaikan itu ya seperti yang gue mau. Ya. Kami tuh ya chemistry-nya luar biasa, Mam. Chemistry-nya ya. Kadang-kadang yang kayak tadi pagi tuh, gue pengen makan. Gue kan makanan favorit gue pempek godo itu. Wah, gue udah lama tuh. Dia masakin tuh. Kadang-kadang unset gitu. Dia seperti can read my mind. Saya menggabungkan kesenangan gue sebagai opa gitu. Saya punya 3 cucu. Saya nggak kehilangan waktu bermain sama mereka. Dan work from home itu luar biasa untuk gue. Saya kan jadi banyak di rumah nih. Di rumah, bikin konten di rumah. YouTube pun saya di rumah. Lo gak mau pensiun ya Bang? Nggak bisa pensiun. Kalau lo pensiun pikun, Bang. Otak ini harus selalu diajak untuk ini. Kalau menurut gue, saya udah pensiun dan saya tidak akan pensiun juga. Gue relax kok. Saya menikmatin apa semua yang saya kerjakan. Saya tidak akan pernah mengerjakan sesuatu yang saya tidak suka. Dan saya tidak bisa dipaksa-paksa. Pengalaman saya di TVRI itu udah cukup gitu. Udah cukup. Jadi membuat saya saya mending begini aja. Di mana-mana saya menjadi advisor, menjadi orang yang diminta pendapatnya, menjadi konsultan. Jadi CEO pun saya lebih ngelit, gini, and they listen to me. They listen to me. Saya bahagia dengan anak-anak saya. Ya anak saya alhamdulillah udah mau jadi semua, tinggal satu aja.
gitu ya. Saya dengan cucu-cucu saya ya sekarang jalan-jalan ya kan, traveling apa kemarin ke Semarang nyetir berdua tuh gitu. Nyetir Bu Febri berdua. bilang, wih 140. 140 ya. Masih berani. Kadang-kadang 160, Mam. Ah, gila. Papa kecepatan gitu ya. Udahlah. Adrenalin juga gitu. Kita makan dimanapun, ketemu dengan teman. Kita berangkat kemarin bertujuh, Mam. Ada Ishak sama istri, James Gui sama istri, ada 4 seluruhnya pengusaha hebat-hebat. Pengusaha furniture, punya pabrik dini. Kita ngobrol, ketawa-ketawa, karaokean, makan-makan, selalu dapat bisnis baru. Dapat cuan baru gitu. Jadi gitu tuh. Jadi we set the team tuh. Lu kalau mau happy, lu harus bikin tim yang happy. Ya. Burung yang sama hinggap di dahan yang sama. Karena kita orangnya positif, yang datang positif. Dan rezeki kita, opportunity kita itu semuanya berdatangan. Terus. Alhamdulillah. Kemarin ketemu dengan Mary Riana dan suaminya, deal, Mam. Ketemu William Wokso, deal. Ya dengan semoga aja dengan Abdel gitu, deal. Semuanya bergabung dengan saya. Ya Denny Sumargo akan deal. Ada beberapa nama yang lain. Karena kita juga ngajak lah ya. Ayo kita sama-sama. And they respect me lah. Besar sama-sama. Bang, panjang umur, Sama-sama. sehat-sehat, tetap yang inspirasi. Amin. Gue setuju lo nggak pensiun, asal lo enjoy sama banget. semua aktivitas lo. Kita yang muda-muda happy banget Yeah. ngeliat lo benar-benar bisa menjadi kompas gitu. Oh, Yeah. ini dia nih. Ada yang bisa jadi panutan. Saya doakan Thank you. channel YouTube-nya Imam subscribe ya. Amin. Imam Priyono. Ini orang luar biasa. Dia ngebela gue waktu di TPR dan dia buktikan. Gue keluar, dia ikut keluar. Walk the talk. Harus begitu. Hidup harus punya Thank pendirian. you. Gue makasih banyak. Sehat-sehat, Bang. Sama-sama Imam juga. Untuk hari ini masih ada 4 lagi. Jadi kita Ya. close dulu. Thank you, Oke. Bang. Sampai jumpa, teman-teman. Bye-bye. Thank you.